namun hatiku tetap Papua. Yang saya kasihi Bapak mantan Presiden Gidi, Pak Pendeta Lepius. Yang saya kasihi kader-kader yang sempat hadir hari itu. Saya tidak akan singgung sedikit tentang bagaimana dorongan tentang penginjilan Gereja Gidi untuk kita lakukan, karena itu kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah jelas dan juga langsung terbukti untuk pengutusan penginjil yang sudah dilakukan oleh, difasilitasi oleh Klasis Siklop di sini. Terima kasih Pak Ketua Klasis yang sudah mengutus hamba-hambanya supaya penginjilan terus tetap jalan. Ini saya ingin menyampaikan sebagai suara kenabian kami atau suara gereja akan ada terus selama kebenaran itu tegak bagi umat Tuhan di tanah Papua. Kami hidup di dalam tanah ini dan negeri ini, tetapi seolah-olah kami tidak bisa hidup dengan damai, dengan sukacita. Kata-kata saya yang saya sampaikan ini, atau tulisan yang saya mau sampaikan hari ini adalah dalam rangka hari ulang tahun Gereja Injil Indonesia. Dari lahir pengalaman refleksi sebagai surat pastoral yang di tanah Papua yang kita baru saja rayakan juga 5 Februari, yaitu 1855 yang masuk Injil itu di tanah Papua. Saya lahir dan besar berdiri di tanah ini, saya adalah saksi hidup dan kaset hidup juga yang saya lihat. Mengapa hingga saat ini masih terjadi konflik antara TNPB dan TNI Polri? Mengapa masih ada tahanan politik di berbagai penjara di tanah Papua? Mengapa Otsus Jilid 2 dipaksakan terus? Mengapa pasukan non-organik bukan lagi kita minta untuk ditarik, tetapi terus saja penambahan itu terjadi setiap bulan di tanah Papua? Dengan jujur, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai Presiden Gidi yang melihat semua situasi dan kondisi tanah Papua hari ini, menyampaikan bahwa akar konflik Papua selama 59 tahun sama dengan umur Gereja Injil Indonesia juga 59 tahun, seiring dengan perjalanan perkembangan Gereja Injiliran Barat, Gereja Injiliran Jaya hingga Gereja Injili di Indonesia 1963 sampai dengan 2023 tidak berubah. 1999 di Istana di Negara. Penguasa yang mendengar dan menyaksikan itu, tetapi pada saat itu sama penguasa bersama para elit politik, elit birokrasi, serta TNI Polri dengan licik, mereka selalu mengalihkan, membungkam, dan menyangkal dengan 100 kali dalil serta alasan yang strategi untuk menyangkal fakta. Sesungguhnya suara yang memperjuangkan umat Tuhan ibarat anak minta roti malah diberikan ular naga. Bapak Ibu, warga jemaat Gidi yang berulang tahun yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat yang sama juga para menteri, panglima TNI, Polri juga bolak-balik Jakarta, Papua dan Papua. Terkesan hanya datang bersenang-senang di tengah duka orang Papua. Mereka tidak menyentuh substansi masalah tanah Papua. Selama mereka di Papua selalu bertemu dengan kepada kepala daerah ataupun orang-orang yang mengakui diri tokoh hotel tertentu di Jayapura, Merauke, Manokwari, Sorong, dan sebagainya. Judas di Papua mengaku diri akomodasi, manifestasi, akademisi, intelektual, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, musiman, meluncurkan harga diri, menjual kepada bangsa yang tidak benar. Bagaimana mungkin kami diajak untuk melakukan penginjilan? Bagaimana mungkin kami mau ingin menyanyikan lagu-lagu rohani, sementara orang-orang Papua sendiri menyiksa, dan mereka sementara ada di balik gunung di sana, bukan lagi tinggal di rumah mereka. Membuka ruang dan kesempatan kepada pimpinan gereja, bahwa ada misi, bahwa ada Papua yang berbicara sesuai fakta di tanah Papua. Mereka terus menghindari masalah dan bertemu
dengan para tokoh aktor yang berkompeten dan bertemu para tokoh dan aktor yang lain. Kapan penguasa akan meninggalkan cara-cara kotor ini? Rekayasa di bumi, di Indonesia dan di tanah Papua. Pada kesempatan Hari Gereja Injil Indonesia, yaitu yang ke-50 tahun, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ini saya hanya menghimbau kepada kita, tapi lebih khusus dalam kesempatan hari ulang tahun ini, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan para kabinetnya, bahwa selama berapa tahun ini Dewan Gereja Papua mencoba tampil bersuara apa adanya. Dengan jujur, kami telah menerus mengingatkan supaya Presiden Jokowi konsisten dengan janjinya 30 September 2019 untuk bertemu dengan Pro Kemerdekaan Papua, yaitu ULMP. Kami juga telah meminta supaya sebelum pelaksanaan Otsus Jilid 2 dilakukan, yaitu selesaikan 4 akar persoalan yang ditemukan oleh LIPI. Kami juga Dewan Gereja Papua dengan gereja-gereja tanah Papua, sejak Desember tahun 2014 kami telah beritahukan kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah penembakan 4 siswa yang ditembak di Paniai. Sampai hari ini belum selesai. Presiden Jokowi hentikan kebijakan politik rasisme sistematis pemerintahan kepada orang Papua yang terus mulai terlembaga. Pemaksaan rencana pemekaran provinsi di Papua merupakan bagian dari politik rasisme terlembaga sistematis. Masa orang Papua punya kampung halaman diusir suruh tinggal di hutan, lalu kau datang taruh orang lain untuk tinggal di situ hanya kepentingan saat. Diisi dengan pemekaran supaya orang luar masuk, supaya sayap militer berkembang. Kalau begitu kau anggap, apakah orang Papua ini masih anggap manusia atau binatang? Kami juga meminta hentikan operasi penarikan militer diduga Puncak Jaya, Intan Jaya, Yaukimo, Kiwiro, Pegunungan Bintang, Kabupaten Maifrat, dan beberapa waktu belakang ini 5 wilayah ini dampak kekurangan dan juga pengungsi. Hampir 60.000 orang telah mengungsi di hutan serta banyak mengungsi ke negara tetangga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat ini yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lebih memperhatikan adalah pemerintah masih berkeras hati bagaikan besi baja atas suara desakan komunitas internasional untuk kunjungan Dewan HAM PBB ke tanah Papua. Sejumlah poin ini pemerintah tidak ada yang menyetujui menyelaksanakan. Seakan-akan mata, telinga, dan hati mereka telah buta, tuli, dan mati. Bertolak dari fakta dan sejarah pengalaman kami selama ini, saya sebagai Presiden Gereja Indonesia dalam rangka ulang tahun Gereja Gidi, yaitu yang ke-59 tahun, menyampaikan bahwa pemerintah boleh menyangkal, marah dan kesal atas suara kami terus menyuarakan di tanah ini, atau suara gereja terus menyampaikan di tanah ini, suara kenabian terus menyampaikan di tanah ini. Tapi kami tidak akan pernah hilang dan kami tidak akan pernah berhenti selama kebenaran dan keadilan belum terwujud di tanah ini. Akhirnya selama orang Papua masih terus dibantai, dibunuh, diusir, dihina, suara gereja sebagai penjaga umat tidak akan pernah berhenti sampai suatu saat orang Papua akan melihat matahari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berulang tahun.